Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini yang bertajuk Istirahat yang Unggul atau terakhir, atau dalam bahasa Inggris The Ultimate Rest. Untuk memulai saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu khususnya bersama dengan kami, sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena saudara terus bersama dengan saya di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, mari kita lihat pertanyaan utama pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Bagaimana kita boleh beristirahat di dalam Yesus meskipun berhadapan dengan pergolakan global dan masa depan yang tidak jelas, sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek? Apa pengharapan dalam konteks istirahat untuk jangka masa yang panjang? Di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia." Mari kita lihat saudara, mukadimah atau pendahuluan Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda berada di tengah-tengah pertempuran yang hebat, seperti pertempuran antara yang baik dan jahat? Pasti pernah kan saudara? Ramai orang, termasuk yang sekuler, merasakan realiti ini. Tentunya kita juga merasa demikian, karena ia sememangnya benar. Kita berada di dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus yang baik itu dan syaitan yang jahat itu. Tidak dapat disangkal bahwa dunia di sekitar kita sedang sekarat, semakin memburuk. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sedang digenapi dengan cepat. Kita menghadapi masalah pribadi dan kolektif yang serius. Sementara kita menunggu perhentian terakhir di dalam Kristus, dapatkah kita menemukan perhentian di sini dan saat ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mempelajari 5 topik seperti yang Anda lihat di screen, yaitu istirahat dalam masa depan yang mulia, penglihatan Yohanes kekasih, istirahat di tengah masalah, akan ada kesesakan pastinya, istirahat dalam bekerja untuk Tuhan, kita harus melayani sementara menunggu, istirahat dalam pengharapan, situasi keadaan orang yang sudah mati, kemudian istirahat terakhir bersama dengan Tuhan. Mari kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu istirahat dalam masa depan yang mulia, penglihatan Yohanes kekasih. Bagaimana istirahat yang dilihat oleh Yohanes kekasih dalam wahyu yang diterimanya? Wahyu 1 ayat 1 katakan, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi." Yohanes kekasih menerima penglihatan ini. Apa yang dilihatnya? Apa kaitan dengan istirahat? Yohanes hidup dalam pengasingan di Pulau Patmos ketika dia menerima suatu wahyu yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Kemudian dia diperintahkan untuk menulis 7 surat, masing-masing satu untuk setiap gereja di Asia. Masa depan gereja dinyatakan di dalam perkabaran itu. Dan jemaat itu adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kemudian Yohanes diperlihatkan peristiwa-peristiwa terakhir yang akan membawa kepada masa depan yang mulia, yaitu istirahat kekal di sorga, yang disebut sebagai bumi yang baru, bersama dengan Allah. Kita dapat beristirahat hari ini karena kita percaya bahwa Tuhan mengetahui masa depan, mengendalikan sejarah kita,
dan sedang mempersiapkan suatu masa depan kekal yang damai dan sejahtera. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu istirahat di tengah masalah. Pasti ada kesesakan di dunia ini. Bagaimana istirahat ada di tengah masalah atau kesesakan? Matius 24 ayat 8 katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam Matius 24, Yesus memperkenalkan garis besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua. Ini adalah skenario nyata yang penuh dengan masalah dan kesusahan yang mengarah pada akhir yang luar biasa. Di satu sisi, dunia digoncang oleh beberapa bencana. Di sisi yang lain, mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan dihina dan dianiaya oleh mereka yang tidak mengasihi Dia. Yesus ingin kita dengan percaya beristirahat dalam kasih-Nya, bahkan jika dunia di sekitar kita runtuh. Karena apa? Karena Dia pasti akan kembali untuk kita. Kedatangannya tidak disangka-sangka dan nyata. Kita harus bersandar pada janji-Nya dan bertekun sampai akhir. Seterusnya, tajuk ketiga yaitu istirahat dalam bekerja untuk Tuhan. Saudara dan saya harus melayani. Bagaimana mendapatkan istirahat sambil bekerja dan melayani? Wahyu 14 ayat 7 katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, istirahat di dalam Kristus bukanlah penantian yang sia-sia. Kita telah dipanggil untuk menyatakan Injil kepada dunia, memberitahukan tentang penghakiman, dan mendorong semua orang untuk menyembah Sang Pencipta. Kita dapat menemukan istirahat di dalam Tuhan saat kita bekerja dengan setia baginya. Sebaliknya, mereka yang bekerja untuk musuh, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Seperti yang Yesus katakan, kita mungkin menghadapi masalah saat kita memberitakan Injil yang kekal. Namun, kita dapat bersukacita bahwa tidak pernah ada situasi yang kita hadapi di mana Kristus tidak memberikan bantuan langsung bagi kita hari ini. Harapan untuk hari esok dan janji perhentian terakhir di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Tajuk yang keempat yaitu istirahat dalam pengharapan situasi keadaan orang mati. Bagaimana istirahat bagi orang yang sudah mati? 1 Tesalonika 4 ayat 13 katakan, selanjutnya kami tidak mahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Apa yang terjadi pada orang yang sudah mati atau meninggal? Apakah mereka sudah menikmati perhentian terakhir yang Tuhan janjikan? Alkitab menampilkan kematian sebagai tidur. Tidak diragukan lagi, kematian adalah semacam istirahat. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Namun, itu bukan perhentian kekal. Ekspresi RIP, istirahat dalam damai, terukir di banyak batu nisan. Orang-orang percaya yang meninggal sekarang sedang beristirahat dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangunkan oleh Tuhan mereka. Yang terakhir, tajuk yang kelima yaitu istirahat terakhir bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat istirahat terakhir itu? Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bayangkan saudara, Anda memulai perjalanan ke tempat baru yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Anda tidak memiliki petunjuk perjalanan, peta, GPS, atau smartphone. Apakah itu akan menjadi suatu perjalanan yang mudah bagi Anda? Atau apakah Anda akan merasa gelisah
sampai Anda mencapai tujuan Anda. Untungnya, Tuhan telah memberi kita peta sederhana dan arahan yang tepat sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah Dia persiapkan, yaitu peristirahatan terakhir bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Paulus mendorong kita untuk bersuka-cita di dalam pengharapan saat ini. Tidak peduli situasi kita saat ini, tidak peduli apapun cobaan yang kita hadapi. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, dalam kebaikannya, dalam kasih-Nya, dalam pengorbanannya di kayu salib bagi kita, kita dapat bersukacita di dalam Dia dan memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Pena inspirasi juga menjelaskan, Kristus akan datang dengan awan dan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat yang bercahaya akan menyertai Dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati dan untuk mengubahkan orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi Dia dan memelihara hukum-Nya dan membawa mereka kepadanya. Ia tidak melupakan mereka dan juga tidak melupakan janji-Nya. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Bila kita melihat para kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi. Tidak lama kemudian, kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian, Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian, dan Ia akan mendirikan kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, kita boleh menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi secara pribadi dalam hidup Anda, hidup kita masing-masing, Yesus ingin memberikan kita kedamaian atau istirahat yang melebihi segala pengertian. Dia ada untuk Anda hari ini, esok, dan selamanya. Rancangan Tuhan lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan. Dan mari kita ingat kata-kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Percayalah kepada kekuatannya untuk membawa Anda melalui segala cebaran hidup dan tenanglah. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit membantu kita di dalam mempelajari Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebersamaan Tuhan menolong kami memahami pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.